jadwal, bukan dijemputan, tapi saya akan bagi ilmu satu. Ibu-ibu, meskipun ada yang sudah tua lah Ustaz, kita punya anak. Kalau misalkan takut suaminya kawin lagi, takut suaminya bermain kayu 8, bukan kayu 3 ya. Kalau kayu 3 kan dengan jiran, dengan kawan di pejabat. Ini bermain kayu 8 dengan itu tuh orang Kamboja, orang Thailand, orang Indonesia. Mudah saja Bu, Ustaz bagi ilmunya, laksanakan 5 perkara. Tulis Bu. Semangat. Oh, jangan tuh bangun. Tulis Bu. Apabila anak suaminya setia, contoh misalkan, apabila anak-anaknya soleha, yang banyak utang supaya cepat bayar utangnya, yang proyeknya belum keluar, belum goal, belum oke, supaya cepat, laksanakan 5 perkara. Boleh Bu? Tulis. Yang pertama, ambil air sembahyang. Yang kedua, sholat malam atau sholat hajat 2 rakaat. Yang ketiga, selepas sholat hajat, buka Quran, baca Quran. Berapa ayat Ustaz? Kalau boleh 1 juz. Kalau tak boleh 1 juz, 5 juz. Tak boleh 5 juz, 30 juz. Lah iya ke Ustaz, baca 1 muka. Sebab kita itu kalau masalah ibadah nak sedikit, rezeki nak banyak. Di sana, bukan di sini. Kita, kalau kita kan orang Indonesia, kalau kita orang sini kan. Kita baca 1 muka Al-Quran, baca dari awal sampai akhir. Selepas baca Quran, berdoa. Wudu, sholat 2 rakaat, baca Quran, berdoa. Contoh misalkan suaminya nak kawin lagi, minta sama Allah. Angkat tangan, tapi jangan tinggi-tinggi Bu, cukup sebenarnya. Sebab kalau tinggi-tinggi nanti takut malaikat lari bawa ketek. Ini cukup. Dengan khusyuk yakin kepada Allah. Kalau kita yakin, Allah akan yakin sama kita. Angkat tangan, ya Allah, ya Rabbi, semoga di suami saya setia, ya Allah, setia, tak kawin lagi, ya Allah. 3 kali fokus. Orang sini cakap fokus. Ya Allah, ya Rabbi, semoga suami saya setia, ya Allah, setia, ya Allah. Terakhir, fokus 1. Selepas berdoa, minta tawakal. 4, tawakal. Apa Bu? Tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Anak punya Allah, harta punya Allah, suami punya Allah, semuanya punya Allah. Tawakal. Angkat tangan, minta sama Allah lagi. Ya Allah, ya Rabbi, anak kepunyaanmu ya Allah, suami kepunyaanmu ya Allah. Kalau benar dia nak kawin lagi, baik untuk dia, baik untukku, aku ikhlas ridho ya Allah ya Rabbi. Tulis Bu. Iya, Ustaz ikhlas ridho. Alamak. Betul tuh, serahkan semuanya kepada Allah. Engkau yang Maha tahu ya Allah. Kalau baik menurutmu, kalaupun baik untukku, untuk anak-anakku, aku serahkan kepadamu. Tawakal. Lepas itu tidur. Yang terakhir, yang kelima, bangun tidur, sholat subuh, ambil bank yang isinya duit. Namanya di sini apa? Handbag Pak ya? Handbag, kalau perempuan handbag, bawa handbag. Keluar, cari anak yatim. Susah gak usah cari anak yatim, cari. Contoh misalkan jumpa anak yatim, sini deh. Ada yang botak tak? Ada yang rambutan? Nah, misalkan deh sini deh. Deh, kamu deh, sini. Berdiri. Ini contoh ya, misalkan. Ini anak yatim misalkan. Kamu kan anak yatim kan? Nah, ada anak yatim di sini? Ada anak yatim? Sini deh. Kamu duduk. Bapaknya sudah meninggalkan. Nah, ibunya masih ada? Udah meninggal kan? Oh, bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Kalau ibunya masih ada, masih muda, bisa boleh. Ini
Ini misalkan makcinya nih ya, ini anak yatim, ini deh, sekejap, makci punya masalah besar deh, begitu kan ya? Kau cakap, ada apa makci, kan? Misalkan ada apa makci, sini deh, makci ini punya masalah besar. Tolong doakan semoga suami makci tak jadi kawin lagi. Kemudian, puan-puan buka tuh handbag. Ambil duit semuanya, jangan kira-kira. Ini mah kalau nak bagi ilmu kira-kira. Yang biru, biru, Rp50 sayang. Buka lagi yang merah, Rp20, kalau Rp20. Ambil lagi, akhirnya yang biru sedikit yang diambil. Ambil semuanya, jangan kira-kira. Pop! Ketika dibuka, dikira, alamak Rp500, bisa lihat gila. Pilih 500 pilih suami. Ambil duit bagi sama anak yatim. Ini sedekah, semoga hajat makci Allah kabulkan. Misalkan ini. Kemudian kita buka songkoknya kalau ini botak macam aku. Kemudian usap kepala anak yatim itu dari bawah ke atas. Berapa ribu rambut anak yatim yang diusap, maka berapa ribu yang akan mengantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan cari anak yatim yang botak. Ya, kan kita ada rambutnya. Aduh. Pegang bu kepala anak yatim itu, usap ke atas. Berapa ribu rambut anak yatim yang kita usap akan mengantarkan doa kita kepada Allah. Yang pertama, jangan cari anak yatim yang botak. Yang kedua, jangan cari anak yatim umurnya 18 tahun. Ayo, diusap kepala yang atas, takut ada yang bangun. Puan-puan sekalian, yang pertama tadi, umaro yang adil, pemimpin yang adil yang akan menyokong negara agar negara itu hebat, mendapat rahmat dari Allah. Yang kedua, kata Rasulullah, bi'ilmil ulama. Kaki yang kedua di meja ini di ilmu ulama dengan ilmunya ulama. Kita tak mungkin boleh bagi tazkirah kalau tidak ada ulama. Kita tidak mungkin duduk di sini boleh sholat kalau tidak ada ulama yang bagi ilmu sama kita. Nanti di surga itu ada 4 golongan di pintu surga. Maaf, 9 berapa? Boleh lagi ya? Oh, tutup lagi. 9 suku tuan-tuan. Sabo. Ada 4 golongan yang akan masuk surga. Mereka berebut nak masuk surga. Ketika di pintu surga ditahan oleh malaikat. 4 golongan ini berebut nak masuk surga. Stop. Ditanya satu-satu. Yang pertama, maju. Golongan pertama yang akan masuk surga tanpa dikir, tanpa dihisab adalah haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Yang berangkat haji, yang tidak mempunyai kesalahan dalam melaksanakan ibadah hajinya. Kemudian beliau boleh meningkatkan ibadahnya sebelum berangkat haji. Ketika belum berangkat haji, ini nih, tengok kotak derma, relax saja, tenang. Selepas berangkat haji, cari kotak derma, nak bagi derma. Itu boleh meningkatkan. Itu namanya haji mabrur. Sebelum berangkat haji, sholat di rumahnya. Selepas berangkat haji, duduk terus di masjid, sholat berjamaah. Itu pun namanya haji mabrur. Ciri-cirinya, tandanya boleh meningkatkan ibadah selepas hajinya. Haji mabrur. Ditanya, Haji mabrur, kenapa kamu nak masuk surga? Haji mabrur menjawab, maaf malaikat, saya masuk surga tanpa dikira, tanpa dihisab, karena ada keterangan bahwa haji mabrur akan langsung masuk surga tanpa dikira, tanpa dihisab. Malaikat bertanya lagi, siapa yang cakap? Ulama. Kenapa kamu mendahului ulama? Ya haji mabrur, mundur. Mundurlah haji mabrur. Golongan kedua, maju. Orang mati syahid. Biasa orang mati syahid orang Indonesia.
Datang ke Pakistan, Palestina, wah jihad, datang ke sana, mampus. Jihad, ini istri di rumah ditinggal. Jihad ke sana, wah istri di rumah, anak di rumah kelaparan. Tak apa-apa, itu kan jihad. Kita mencari rezeki jihad. Tuan-tuan berangkat bekerja jihad, datang ke sini jihad, semuanya jihad kalau lillahi ta'ala. Orang mati syahid ditanya, mati syahid, kenapa kamu masuk surga tanpa dikira, tanpa dihisab? Mati syahid menjawab, saya tahu dari ulama bahwa orang mati syahid akan masuk surga tanpa dikira, tanpa dihisab. Dari siapa? Ulama. Mundur. Kenapa kamu mendahului guru? Mundurlah mati syahid. Kasihan deh. Yang ketiga, agania bisodakotin, orang kaya dengan sedekahnya. Ahli sedekah, masjid surau dia bagi, ada kotak derma dia tak pilih-pilih. Ini kotak derma surau masjid, ini kotak derma dari mana nih? Tidak. Yang penting ada kotak derma, ada orang yang minta, dia bagi dengan lillahi ta'ala. Itu orang ahli derma. Sebab apa? Tuan-tuan, ketika kita memasukkan uang kita ke dalam kotak derma, kotak surau, anak yatim pegang duit. Disitulah salah satu ijabahnya doa, tuan-tuan. Ada kotak derma, misalkan biasanya kita kan kalau Jumatan kotaknya itu kalau di Indonesia pakai tayar, Pak. Kotak masjid tuh kalau di Indonesia kalau Jumatan pakai tayar, tayarnya gede. Dari ujung dibalik, laju, jam, cering, 50 sen. Nih, kalau di sini tidak, jam, di sini jam terus. Sebelum memasukkan uang ke dalam kotak masjid, kotak dari memegang duit. Ya Allah, ya Rabbi, dengan sedekah ini ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah, saya punya hajat ya Allah. Sebutkan. Contoh misalkan, ya Allah ya Rabbi, saya nak kawin lagi ya Allah. Pegang duit. Allah akan langsung kabulkan ketika kita ikhlas pegang duit, masukkan bismillah ya Allah. Dikabul doanya, Pak. Sebab uang dan kotak derma akan berbicara, ada hadisnya. Tapi Ustaz tidak akan terangkan lama lagi. Misalkan kita masukkan, 10 ringgit. Ya Allah, sembuhkan dengan 10 ringgit ini ya Allah. Kabulkan aku nak kawin lagi. Istri kita di belakang. Ada kotak derma, pegang duit. Kebetulan 20 ringgit. Ya Allah ya Rabbi, semoga suami saya setia ya Allah. Ambil tuh duit. Dua-duanya masukkan duit. Yang suaminya 10 ringgit, istrinya 20 ringgit, lomba. Yang penting siapa? Malaikat. Alamak, yang pertama minta kawin lagi, yang ini minta setia. Ini malaikat. Tapi malaikat pun mungkin pandai. Mungkin malaikat buka kotak derma tuh. Suaminya berapa? 10 ringgit, istrinya 20 ringgit, yang dikabulkan yang 20 ringgit. Makanya tuan-tuan jangan kira-kira kalau kita nak derma. Ada di pokas bagi. Ada kitabnya itu dahsyatnya sedekah. Dan ini pengalaman nyata, orang yang derma yang ada di poketnya, langsung dibagi. Allah ganti besoknya dengan yang lebih. Dahsyatnya.